Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini tiba-tiba berubah arah tanpa aba-aba? Semua yang sebelumnya terasa stabil, perlahan retak. Semua yang kamu yakini mulai dipertanyakan. Dan di tengah itu semua, kamu hanya bisa berdiri, mencoba bertahan sambil bertanya, kenapa harus aku? Kalau kamu pernah merasakan itu, maka buku Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, mungkin akan terasa sangat dekat. Buku ini bukan sekedar kumpulan kata. Ia seperti cermin yang diam-diam memantulkan sisi rapuh kita sebagai manusia. Sisi yang sering kita sembunyikan. Sisi yang jarang kita akui, bahkan kepada diri sendiri. Tentang buku ini, Manusia dan Badainya adalah sebuah karya yang berbicara tentang kehidupan. Tentang kehilangan, ketidakpastian, luka, harapan. Dan tentang bagaimana manusia mencoba tetap berdiri di tengah semuanya. Gaya penulisannya sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak berusaha terdengar rumit. Ia tidak mencoba menggurui. Sebaliknya, buku ini seperti seseorang yang duduk di sampingmu saat kamu lelah. Lalu berkata pelan, "Aku paham." Dan mungkin itu yang paling kita butuhkan. Hidup sebagai serangkaian badai. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah hidup tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada badai, kadang kecil, kadang besar, kadang datang perlahan, kadang menghantam tanpa peringatan. Badai itu bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai, bisa berupa kegagalan yang membuat kita mempertanyakan diri sendiri, bisa juga berupa kesepian yang datang bahkan saat kita dikelilingi banyak orang. Dan yang menarik, buku ini tidak mencoba menghilangkan badai itu. Ia tidak berkata, semua akan baik-baik saja, dengan cara yang klise. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk menerima satu kenyataan penting, bahwa badai adalah bagian dari menjadi manusia. Manusia yang tidak selalu kuat. Kita sering diajarkan untuk kuat, untuk tidak menangis, untuk tidak terlihat lemah, untuk selalu punya jawaban. Tapi buku ini justru melakukan hal sebaliknya. Ia memberi ruang bagi kita untuk lelah, untuk ragu, untuk merasa tidak baik-baik saja. Dan itu penting, karena seringkali yang membuat kita semakin tenggelam bukanlah masalah itu sendiri, melainkan tekanan untuk terlihat baik-baik saja. Di dalam buku ini, Syahid Muhammad seperti ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa jika kamu belum sembuh. Tidak apa-apa jika kamu masih berproses. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya bisa bertahan. Dan kadang bertahan saja sudah cukup. Luka yang tidak terlihat. Ada satu bagian yang terasa sangat kuat dalam buku ini, tentang luka yang tidak terlihat. Luka yang tidak berdarah, tapi terasa. Luka yang tidak bisa ditunjukkan, tapi membekas. Seperti rasa kehilangan yang belum selesai. Seperti kata-kata yang pernah melukai. Seperti harapan yang tidak pernah terwujud. Luka-luka ini seringkali kita simpan. Kita bawa kemana-mana, tanpa benar-benar tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Dan buku ini tidak menawarkan solusi instan. Ia tidak memberi resep cepat untuk sembuh, tapi ia melakukan sesuatu yang lebih jujur. Ia menemani. Dan kadang ditemani itu lebih berarti daripada dinasehati. Tentang kehilangan. Kehilangan adalah tema yang terasa begitu kuat dalam buku ini. Dan bukan hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan versi diri kita yang dulu. Versi diri yang lebih percaya diri, lebih berani, lebih penuh harapan. Ada masa dalam hidup di mana kita merasa seperti orang yang berbeda. Seolah-olah kita kehilangan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Dan buku ini mampu menangkap perasaan itu dengan sangat halus. Ia tidak menjelaskan secara gamblang, tapi justru lewat potongan-potongan kalimat sederhana yang tiba-tiba terasa sangat personal. Seolah-olah penulis pernah berada di tempat yang sama. Harapan yang tidak berisik. Salah satu hal yang membuat buku ini terasa berbeda adalah cara ia berbicara tentang harapan. Harapan di sini bukan sesuatu yang besar dan megah. Bukan tentang mimpi besar atau tujuan luar biasa. Tapi lebih seperti cahaya kecil di tengah gelap. Sesuatu yang sederhana, tapi cukup untuk membuat kita bertahan satu hari lagi. Harapan dalam buku ini tidak berisik. Ia tidak memaksa. Ia tidak mendesak. Ia hanya ada diam-diam. Dan mungkin justru itu yang membuatnya terasa nyata. Bahasa yang dekat.
Gaya bahasa dalam buku ini sangat mudah dicerna. Tidak terlalu puitis, tapi tetap indah. Tidak terlalu sederhana, tapi tetap dalam. Kalimat-kalimatnya terasa seperti percakapan. Seperti seseorang yang sedang berbicara langsung kepada kita. Dan ini membuat buku ini sangat cocok untuk dibaca kapan saja, terutama saat kita sedang merasa sendirian. Karena rasanya seperti ada seseorang yang mengerti. Relasi dengan pembaca. Hal menarik dari buku ini adalah kemampuannya membangun koneksi dengan pembaca. Bukan lewat cerita yang kompleks, bukan lewat plot yang rumit, tapi lewat perasaan. Buku ini tidak meminta kita untuk memahami karakter. Ia meminta kita untuk memahami diri sendiri. Dan mungkin itu yang membuatnya terasa begitu dalam. Karena pada akhirnya, kita tidak sedang membaca tentang orang lain. Kita sedang membaca tentang diri kita sendiri. Kritik dan catatan. Meski buku ini memiliki banyak kekuatan, bukan berarti tanpa kekurangan. Bagi sebagian pembaca, gaya penulisan yang reflektif dan repetitif mungkin terasa monoton. Tidak ada alur cerita yang jelas. Tidak ada konflik yang berkembang secara dramatis. Semua berjalan dalam ritme yang tenang, bahkan cenderung datar. Namun di sisi lain, justru itulah identitas buku ini. Ia tidak ingin menjadi dramatis. Ia tidak ingin memaksa emosi. Ia hanya ingin jujur. Dan bagi pembaca yang tepat, kejujuran itu akan terasa sangat berharga. Kenapa buku ini relevan? Di era sekarang, di mana semua orang berlomba-lomba terlihat bahagia, buku seperti ini terasa penting. Karena ia mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu bahagia. Bahwa hidup tidak harus selalu sempurna. Bahwa menjadi manusia berarti merasakan semuanya. Senang, sedih, marah, kecewa, ragu. Semua itu valid. Dan buku ini memberi kita izin untuk merasakan semuanya tanpa merasa bersalah. Siapa yang cocok membaca buku ini? Buku ini sangat cocok untuk kamu yang sedang merasa kehilangan arah, sedang berjuang dengan luka yang tidak terlihat, sedang mencoba menerima sesuatu yang sulit, atau hanya butuh ditemani. Buku ini bukan untuk mereka yang mencari solusi cepat, bukan untuk mereka yang ingin jawaban pasti, tapi untuk mereka yang ingin dipahami. Penutup, pada akhirnya, manusia dan badainya bukan tentang bagaimana menghindari badai, tapi tentang bagaimana tetap berdiri meski badai itu datang. Tentang bagaimana menerima bahwa hidup tidak selalu mudah dan itu tidak apa-apa. Tentang bagaimana menjadi manusia dengan segala rapuh dan kuatnya. Dan mungkin setelah membaca buku ini, kamu tidak akan langsung merasa lebih baik. Tapi setidaknya kamu akan merasa tidak sendirian. Kalau kamu sedang berada di fase hidup yang berat, atau hanya ingin membaca sesuatu yang bisa memahami perasaanmu, buku ini layak untuk kamu baca. Karena kadang yang kita butuhkan bukanlah solusi, tapi seseorang atau sesuatu yang berkata, "Aku tahu ini tidak mudah,